Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel IT Newbie. Di video kali ini saya akan mereview Mikrotik RB951 series. Nah, di kotaknya ini ada peringatan untuk penggunaan frekuensi yang harus kita patuhi sesuai dengan aturan ya. Ini biasanya untuk frekuensi 5 dan frekuensi 2,4 GHz. Oke. Nah, jadi tampilan luarnya seperti ini. Ada tulisan mikrotiknya. Nah, ini di bagian belakang. Nah, di sini ada juga tulisan tipenya yaitu RB951UI 2HND. Oke. Nah, kita coba lihat isinya. Kita buka kotak atau dusnya. Oke, ini sudah kita buka. Nah, di sini yang pertama ada buku panduan cara mengakses router Mikrotik. Oke, jadi satu lembar kertas seperti ini. Ada konfigurasi power dan LAN router. Nah, ini jika ingin mengaksesnya, Ether 1 dihubungkan ke WAN dan Ethernet 2-nya dihubungkan ke laptop atau ke PC. Nah, untuk outdoor ada PoE di sini dihubungkan ke Ethernet 1 dan yang lainnya dihubungkan ke PC atau ke laptop. Nah, di sini ada juga panduan untuk mengakses router Mikrotik dengan menggunakan Winbox ya. Nah, ini ada cara-caranya atau langkah-langkahnya untuk mengakses router Mikrotik. Nah, kemudian ini dia router Mikrotik RB951UI 2HND. Nah, di sini ada juga tulisan peringatan untuk penggunaan frekuensi sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Nah, ini ada port power, kemudian ada reset, lampu power dan lampu aktif. Ya, kemudian ini yang satu PoE in. Jadi ini Ethernet semua berjumlah 5 port. Oke. Nah, port nomor 5 bisa juga dihubungkan ke PoE. Nah, ini ada lampu indikator port yang digunakan, termasuk wireless LAN juga ada lampu indikatornya. Nah, di sini ada port USB juga. Nah, di bagian belakang sini ada tulisan RB951UI 2HND dan ada lubang reset ya di sini. Kemudian, nah seperti inilah bentuk dari router Mikrotik RB951UI 2HND. Selain itu ada juga di sini ya power supply untuk menyuplai arus ke router Mikrotik ini ya. Nah, untuk menghidupkan router Mikrotik ini dicolokin terlebih dahulu ke power. Oke, kita colokin dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini dicolokin ke listrik. Jika ingin mengakses router Mikrotik, kita siapkan kabel UTP seperti ini atau kabel LAN. Kemudian kita hubungkan ke port 2 dan ke laptop. Oke, ini dia sesuai dengan buku panduan yang ada pada kotak ini. Kemudian kita hidupkan, tinggal dicolokin aja power supply-nya. Oke, seperti ini. Mikrotiknya langsung hidup dan tidak memiliki tombol power. Oke, jadi jika dia terhubung ke listrik langsung nyala. Oke, ini dia langkah-langkah mengakses router Mikrotik dengan menggunakan Winbox. Nah, ini akan saya coba satu persatu. Nah, yang pertama di sini di-download terlebih dahulu program winbox.ext versi terbaru dari mikrotik.com. Nah, kita buka web browser ya untuk mendownload
versi terbaru dari aplikasi Winbox. Oke, untuk memperoleh ya aplikasi Winbox bisa di-download di website resminya mikrotik.com. Oke, saya ketikkan di sini mikrotik.com. Oke. Kemudian masuk ke bagian software. Dan di bagian software ini kita lihat Winbox. Oke, diklik Winbox, maka ada dua versi, 64 bit dan 32 bit. Karena laptop saya menggunakan OS 64 bit, maka yang saya download adalah Winbox versi 64 bit. Kemudian simpan ya. Supaya gampang saya simpan di desktop. Kemudian save. Tunggu sebentar sampai proses download selesai. Oke, ini dia aplikasi Winbox yang sudah saya download dan saya tempatkan di desktop. Oke, kemudian kita akan mencoba mengakses router Mikrotik dengan menggunakan program Winbox ini. Oke, selanjutnya kita atur di bagian jaringan dari komputer atau laptop ya, kemudian klik change adapter option. Oke, ini dia change adapter option. Nah, di bagian ini pastikan semuanya disable kecuali Ethernet. Oke, WiFi nya disable, Ethernet 4 terutama yang virtual box juga disable. Atur IP di bagian Ethernet ya, dengan cara menambahkan IP address ya 192.168.88.10 ya, sesuai dengan buku petunjuk. Kemudian subnet masknya 255.255.2550. Oke, cukup. Default gateway-nya tidak perlu diisi, DNS-nya juga tidak perlu diisi. Klik OK. Oke, untuk pengaturan jaringan di komputer sudah selesai. Selanjutnya kita buka program atau aplikasi Winbox. Kemudian klik Run. Maka akan kelihatan seperti ini. Di bagian Netboard ada Mikrotik yang akan kita remote, yaitu RB951UI2HND. Nah, untuk connect to-nya kita ketikkan atau kita klik di bagian IP address ya. Maka connect to-nya 192.168.88.1. Untuk loginnya admin, passwordnya kosong. Jadi tidak ada password. Kemudian klik connect. Nah, kita sudah berhasil mengakses Mikrotik dengan menggunakan Winbox. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa melakukan konfigurasi router Mikrotik sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, itu tadi cara mengakses atau meremote router Mikrotik dengan menggunakan aplikasi Winbox. Nah, kemudian kita juga bisa mengakses router Mikrotik lewat web browser. Oke, di sini saya akan mengakses Mikrotik dengan menggunakan Google Chrome. Tinggal ketikkan di address bar IP dari router Mikrotik, yaitu 192.168.88.1, kemudian enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dari sini kita bisa juga mengkonfigurasi router Mikrotik sesuai dengan kebutuhan. Jadi hampir mirip dengan aplikasi Winbox ya, untuk melakukan konfigurasi terhadap router Mikrotik. Oke, kita close dulu.
Kemudian kita coba masuk dengan menggunakan IP address, tapi bisa juga menggunakan MAC address ya. Nah, di sini saya menggunakan IP address. Kita jika ingin ya konfigurasinya ini kosong ya, maka tinggal reset konfigurasinya, klik yes, maka konfigurasi bawaannya akan hilang. Dia akan kembali ke konfigurasi yang kosong ya. Jadi kita benar-benar mengkonfigurasi mulai dari nol ya, mengkonfigurasi router mikrotik dari nol. Oke, maka akan kelihatan di sini router mikrotik yang akan kita remote. Nah, ini dia. Kita coba meremote-nya dengan menggunakan IP address. Nah, untuk menghapus konfigurasi yang ada, tinggal klik remove configuration. Jadi konfigurasinya akan terhapus dan kita akan mengkonfigurasinya mulai dari awal atau mulai dari nol. Demikianlah review sedikit tentang router mikrotik RB951UI2HND dan cara mengakses router mikrotik tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.